Om Swastiastu, Om Swastiastu, sahabat pemirsa Cahya Art Studio dimanapun berada. Hari ini saya kembali ngobrol bareng, ngopi bareng maksudnya. Ngopi bareng dengan seorang seniman dari Jembrane, yang orang Negarawa. Kita sudah ketahui yaitu Bli Wayan Game Astawa. Nah, saya tidak perlu sebutkan profil beliau lagi karena di ngobar sebelumnya kita sudah bahas siapa sesungguhnya Bli Game Astawa. Nah, tapi hari ini saya akan membahas obrolan kita adalah terkait dengan kendang Bali. Karena seperti kita ketahui kan kendang Bali kan ada dari ukuran terkecil sampai ukuran terbesar. Besar dalam arti bentuk bodinya dulu. Ya. Kendang terkecilnya ada kendang angklung kekelentangan, kemudian yang lebih besar ada kendang pelegongan atau pengarjan, kan banyak itu. Bahkan pengarjan lebih kecil, pelegongan lebih besar lagi sedikit gitu. Ya, karena ukurannya, kemudian fungsinya juga, kemudian ada yang lebih besar lagi sedikit, kendang bebarongan. Kemudian ada kendang kekebiaran lebih besar. Kekebiaran ini ada dua juga, yang gupekan dan cedogan. Cedogan memakai tanggul, kalau gupekan pakai tangan, kan berpasangan itu. Semua ada ukurannya. Kemudian ada yang kita jarang bahas, itu adalah ada kendang yang bentuknya besar sekali, terbesar di antara kendang-kendang di Bali. Mungkin kalau kita bandingkan dengan semeton sahabat kita yang mungkin yang beragama Muslim, ya ada bedug yang besar di Jembrane negara, ternyata punya kendang yang namanya kendang mebarung gitu ya. Nah, itu yang kita akan bahas hari ini. Satu, bagaimana keberadaan kendang mebarung itu, ya tentu masyarakat sekitarnya yang tahu, yaitu salah satunya tokohnya Bli Wayan Game. Baik, Bli, ya. Rahayu, Suksemo, sudah bisa ngobrol hari ini bareng. Sering bertemu tapi waktu ngobrol tidak ada. Penepi kabar? Yang asung harus sehat, segar nonton gitu. Yang penting aku seger. Di apa namanya, tapi kegiatan mengabdi di sini kan tetap berjalan. Asung harus masih sehat. Ya, oke. Mangking kanton. Ya, oke. Nah, Bli, bisa nggak Bli kasih informasi sedikit terkait dengan kendang mebarung yang jarang kita bahas gitu. Kalau di Bali, saya bilang dari Tabanan, Badung, Denpasar, ke Gianyar dan ke timur lainnya, kita kalau kendang yang lain selain kendang mebarung kan sudah biasa kita ketahui gitu. Nah, kasih sedikit informasi tentang kendang mebarung, keberadaannya itu. Bagaimana awal? Dari mana pembicaraannya mulai? Pemirsa, sebelum yang jadi pacang nyarangin ngobar bebeli bagan Bebeli bagan ya. Tidak lupa yang mengucapkan salam budaya dan mohon maaf seandainya ada banyak kekurangan dalam kementerian yang dikirimkan. Terkait misalnya pertanyaannya Pak Tut, bagaimana keberadaan kendang? Sudah tentunya dia mencoba mulai dari sejarahnya dulu, walaupun sedikit aja. Kendang mebarung yang kita lihat sekarang itu berawal menurut informan pengelingsian itu berawal dari kendang kau. Kendang kau? Apa kendang kau itu? Nyok sibak kan ada, nyok kedenang itu berat batok kelapa itu di Bali disebut dengan kau ya. Kau, kendang kau awalnya, kendang kau kemudian berubah pasca kendang kau itu dados kendang bungkil. Kendang bungkil apa lagi itu? Kendang bungkil niku dibuat dari bungkil nyuk. Punyan kelapa itu kan. Pohon kelapa yang paling paling bawahnya itu bungkil namanya. Ya. Itu dipakai kendang bungkil ya. Maksudnya kendang bungkil baik dari bungkil punyan nyuk maupun bungkil irun kan gitu. Irun. Sejenis pohon irun. Ya, pohon irun ya. Pohon irun.
Nike hanya salah anas terdi apa satu sisi manten yang cara bahasa niki tentang menagih pengiwo dengan satu sisi hanya di depan saja. Oh, seperti rebana, satu muka saja. Ya, pas Nike ya. gitu. Nah itu awalnya ada gitu. Nah kemudian perkembangan selanjutnya muncul kenang menengah gitu. Lebih besar dari itu. Lebih setelah muda kenang bungkil muncul kenang menengah yang ada dua sisi. Oh. Dua sisi seperti kenang di Bali Timur umumnya. Di depan wenten. Panjangnya seberapa? Kalau yang tidak salah niku kenang menengah niku sekitar 1,70 meter gitu. 1 meter 70-an. 70-an. 1 meter 70 cm sampai dengan 1 meter 70. Oh, 1 meter 70. Oh, lantang panjang itu. Iya. Diameter niku kira-kira sekitar 40-an di muka. Muka kanan. Depan, di belakang mungkin belakangnya menyesuaikan lebih kecil gitu. Lebih kecil gitu. Itu kenang menengah namanya ya. Kenang gede, mungkin di kawasan kalau disebut kenang menengah kan panjang sekali pada akhirnya. Nah, yang paling terakhir muncullah kenang yang kita lihat sekarang. Kenang mebarung itu. Kenang mebarung niku yang diameternya bisa sampai 92 diameternya. Depannya, kemudian belakangnya 65 cm. 65. Kira-kira seperti mungkin ada yang lebih besar atau lebih kecil dari itu ada. Itu paling besar 92. 92 paling besar. Paling besar yang teman-teman yang meton di Jembrano wonten 92, 90, 87 itu kan. Nah, panjangnya niku sekitar ada yang panjangnya 265, ada yang panjangnya 275. Mungkin ini terkait dengan mendapatkan suara dengan ini. Oh. Bantang kenang itu. Bantang kenang menentukan juga suara gitu. Menentukan gitu. Nah, dari kayu niku kan. Aneh-aneh niku mau waktu kayu kelas 1. Baos yang kadi Jembrano mau waktu kayu domule. Oh, kayu domule itu sudah kualitas 1, kelas 1-nya tuh ya. Jarang benten kendang angin ketewe. Oh, nangka itu kan mungkin boleh diameter. Kalau nangka tidak dapat diameter dengan ukuran tidak dapat. Ya. Nah, panjangnya mungkin terkenal dengan nike terbincang dengan kenang nike. Kayu domule dipakai. Domule itu kayu yang tahan sangat lama. Sangat lama ya. Terbukti kenang mungkin itu kan kayu domule. Berapa puluh tahun itu berapa sudah? Ratus tahun kan? Oh, bahkan ratusan tahun sudah ya. Kan gitu ya ceritanya. Masih awet sampai sekarang. Masih awet. Nah, Haris niku baru tiang fisik dan sejarahnya. Kemudian ada pertanyaan menurut tiang itu mengkengken cara gebuk. Inspirasinya dari mana? Bermain kenang Jembrano baik kenang kau, kenang bungkil, kenang menengah maupun kenang yang besar dan kembali yang menyampaikan matur niki semua terinspirasi dari pepaketan. Nah, pepaketan jenis pasangan couple incara Bali niki apa polos sangsih ketemu dengan niku pasangan polos sangsih. Suara akibat proses polos sangsih niku. Polos sangsih nale ada lu wani gitu. Pasangan laki perempuan ya. Polos sangsih. Nah, yang mana aja laki perempuan itu jadinya. Kekilitan itu ada bos. Betul begitu kan. Kekilitan teknik pukul ya sebenarnya. Tapi kalau pasangan fisik apa namanya? Cara orang bilang mepaketan bahasa Jembrano dengan wenten orang pakilitan itu. Terjak mepaketan saja kenang mungkin suara. Itu mungkin bahasa apa penyebutan tradisi. Oh gitu nih pepaketan itu. Itulah inspirasinya dari nike, tapi dari mepaketan ketika masyarakat nike zaman dulu nike kan padi makate, padi tahun nike kan padi mangkin. Sana niki lah dipukul. Sanan dengan padi niki kan angin bambu niki. Sebelum ngambil padi coba niki pukul. Suara inilah ditransfer ke dalam pukulan-pukulan paketan niki, ke kotekan niki lah dalam bahasa niki. Kecandatan niki dan ditransfer ke dalam kendang kau. Berarti berawal dari improve dari para petani saat panen padi itu ya. Mukul-mukul mencari pola-pola pukulan gitu ya. Sebenarnya dia kalau menurut dia boleh
era and error tapi tidak disengaja kira-kira. Tidak disengaja. Oh iya, kalau bicara begitu kan umumnya musik juga, karya musik itu kan berimprovisasi, dia mencari sesuatu, dicoba akhirnya ada sesuatu yang menarik, dia simpan kemudian dituangkan menjadi musik yang berkomposisi kan gitu. Sama dengan janger kan gitu, janger berawal dari masyarakat yang mengetam padi, memanen padi, spontan muncul syair-syair lagu di sana, akhirnya teringat terus terulang, akhirnya dijadikan lagu oh ya sama seperti ini ke prosesnya nih ke informasi menyebutkan terinspirasi dari tukang tegan padi ngedik sanan padi gitu nih. Oh berarti negan padi, petani itu berarti kalau dulu kan banyak orang hidup bertani dari sana, berarti banyak orang berarti yang memukul itu akhirnya indah sih gitu. Mungkin di sana terjadi, kita punya pemikiran ya, interaksi, bukan bahasa ya, mereka, dan kita menginterpretasikan. Mungkin wah ini luwung gitu umpamanya bagus ini gitu mungkin. Nah itulah terjadi proses-proses seperti ini gitu. Nah inilah berkembang dan teknik itu berlaku kepada semua jenis kendang. Yang terakhir kendang mebarung makin dan jelas menurut yang ini ada penyempurnaan. Pasti ada perkembangan. Ya setelah menjadi musik biasanya, apalagi musik setelah menjadi komposisi musik, kemudian apalagi disenangi, kemudian diulang, dimainkan, pasti ada perbaikan terus, penyempurnaan berulang gitu. Sampai menjadi bentuk yang pasti itu gitu, yang pasti, yang seperti kita lihat sekarang. Nah itu dari segi sejarah kita dengan sejarah kendang gitu. Nah, dan numun. Nah, ya pemirsa, kita sudah mendapat sedikit informasi tentang sejarah kendang mebarung. Nah, tapi untuk menghidupkan suasana, walaupun saya sendiri berdua aja di sini, di rumah kosong pas ini. Saya buat kopi sendiri, beli gamu buat sendiri. Tadi kita ngopi dulu ya, biar hangat dulu suasananya. Sudah kopi pahit kan? Sudah pahit, ini ciri khasnya. Sudah tahu kopinya beli gamu harus pahit. Karena hidupnya sudah manis. Kalau saya ya hidupnya sudah manis juga, ikut ngopi pahit juga. Mensyukuri namanya. Kopi. Oke, semeton Cahya Art dimanapun berada, kita lanjut pemelibagan ngobrol kita hari ini. Tadi kita bicara bahas tentang sejarahnya. Nah, sekarang kita bahas tentang kenapa disebut kendang mebarung. Nah, itu dulu di istilah itu. Kendang mebarung. Kenapa disebut kendang mebarung dan karena secara fungsional kendang itu selalu dipentaskan dalam bentuk mebarung. Mebarung yang cara bahasa keren kan, bahasa Indonesia berkompetisi. Oh ya, seperti pengertian mebarung pada umumnya di Bali kan. Kalau mebarung gong kebiar berarti ada lebih dari satu grup yang pentas bersama kan gitu istilahnya. Nah, ini di kendang ini untuk bebarungan itu ketah tradisinya hanya 2 kendang gitu. Oh, 2 kendang. 2 kendang, dari kendang desa A dengan kendang desa B gitu. Nah, pertemuan pementasan niki lah disebut mebarung. Proses kejadian niki sampai sekarang disebut kendang mebarung gitu kan. Disebut kendang mebarung, instrumennya disebut kendang mebarung karena diambil dari peristiwa yang sering fungsinya itu ya dipakai mebarung gitu istilahnya, disebut akhirnya kendang mebarung. Kendang mebarung mungkin. Sama dengan kendang kebiar karena dipakai untuk pada gamelan gong kebiar gitu dia. Nah, itu kendang mebarung nikulah sampai saat mungkin itu disebut sebagai kendang mebarung. Ya. Lebih ngetrennya disebut kendang mebarung. Oh, berarti selalu harus ada karena disebut mebarung berarti harus ada, kalau kasarnya kita sebut harus ada lawannya sih itu istilahnya ya, pentasnya. Nah yang bahasa kadi Jambrano
Yenten wenten kendang saking desa Siosan, ten niku mewastu mebarung. Kalau sendiri pentasnya gitu. Kan tiang di desa tiang wenten kendang kalih gitu. Niku kita main kan. Niku walaupun kita bermain berdua, ten mebarung kan. Niku kendang muruk niku ada. Oh gitu. Karena dari satu asal daerahnya sih gitu, satu grup dia tidak disebut mebarung. Tidak mebarung, kendang muruk, latihan kendang mebarung. Latihan kendang mebarung. Dan kalian dua kendang iki. Nah, yang sampun ketemu sarang desa Siosan, grup Siosan gitu. Ketemu pentas niku mengatur kendang mebarung. Kan? Biasanya dia kendang mebarung mereka pentasnya di saat kapan? Yang titiang niki maosang saking dumun teman-teman. Nah, saking dumun niki kendang mebarung niki sekali pengelingsir nyertayang gitu. Niku sangat kompleks fungsinya niku. Oh, fungsinya sangat kompleks. Di antaranya pitroyadnya, kan? Oh, manusoyadnya juga pitroyadnya. Dewoyadnya, budoyadnya. Oh, gitu. Cuman permasalahannya di jangan terundeng terus makin nabi kendang niku menjadi sesuatu hal yang menyimpulkan karya itu puput nabi dan sekali topeng sido karya. Apakah harus ada? Harus ada. Oh. Tapi selama ini selalu sih ada. Selalu ada. Kendang mebarung itu. Kendang mebarung. Selalu pentas di Jaban Puro. Dan kena yang nak nganten, yang nak nyambutin, yang wenten raris pengabenan. Waktu tentunya waktu niki paling ngetren kocak pengelingsing waktu ngukur. Nah, satu malam sebelum benyang karya malam wadah melukar dan wenten tutup yang kena hujan dong belas kan. Nah, niku malam itulah dilakukan mebarungan di samping badai ke wadah. Di samping badai ya. Badai pemukuran bacaan Segaro kan. Kalau durasi pentas itu berapa? Oh, sampai pagi zaman dulu niki. Oh, zaman dulu sampai berjam-jam. Berjam-jam. Tapi pemainnya bergantian. Bergantian. Oh, bergantian. Berarti ada, kalau dari sekian pemain pasti ada yang kemampuan teknisnya lebih. Oh, itu pasti menjadi unggulan. Mungkin wah, suasana mebarungnya muncul di sana. Oh, niki kan niki pengebuk satu. Nah, kan bahwa niki nomor kali, niki nomor 3 kelas 1. Niki bangpang demen karena hari muruk. Oh, icen barung saling intip teknik. Ya. Seperti kita harus mampu menafsirkan pukulan lawan itu memberi respon. Yang paling fanatik. Paling fanatik niki perlu yang sampaikan dalam konsep barungan gitu. Pengebuk nomor 1 kita baos dikirim nah orang aneh doang kan baos. Ternyata ketemu dengan pemukul kendang yang dipikir tidak selevel gitu yang pengalamannya belum segitu. Contoh ya. Tiang sampun nuning patut walaupun patut dari desa lain. Pasti tiang nuning. Patut pasti sampun nuning juga tiang. Sudah terdengar dan tahu ketika kendang patut sing main kan dia main. Patut balik ke tahu. Wah, tuh bagus gebuk tuh. Balik tuh ajak barung cocok saja dewek. Introspeksi diri sendiri. Itu yang tiang bangga. Oh, gitu. Kan kadang-kadang kan nak lem orang dua teman kan dia introspeksi. Low profile. Itu yang dia banggakan juga. Para pemain itu ya padahal sudah senior. Saya ampunan jadi kan ketemu gebuk dia. Itu kan bagus. Nah, ini yang tiang karena tiang juga pelaku pemain juga kan. Nah, walaupun tanpa kita yang penting gebuk kendang. Nah, niki bawa munyen di tiang niki itulah yang tiang dapat. Ketika tiang mendekatkan diri dengan pengelingsir belajar, pengalaman-pengalaman itu cerita-cerita seperti itu yang tiang dengar. Makanya tiang sampaikan sama Pak Dut. Itu juga gitu. Oh ya, dalam barung itu ya sih logikanya sama dengan dalam kompetisi apa saja, termasuk olahraga juga, pokoknya tinju gitu. Kita tidak menyombongkan diri lebih awal gitu. Mungkin mengurangi beban kita walaupun kita tahu kemampuan musuh itu sejauh mana gitu. Ya. Mungkin di pemain kendang mebarung juga sama, kita ya biasa-biasa saja, jangan menyombongkan diri, tetapi dengan low profile merendah
akhirnya kita secara psikologis beban kita tidak terlalu tidak terlalu terbebani, sehingga kita bisa bermain rileks. Dengan rileks kemampuan kita akan namanya kita tidak beban, berarti mainnya lebih enak. Ya, jadi lebih enjoy lebih enjoy ya. Ya. Itu seperti ini karena ini yang suatu hal menurut yang itu sangat kita perlu tiru gitu. Kejujuran dalam konteks introspeksi diri sendiri. Sampai dia bilang sendirinya, ampunan tiang sarang niko Pak, dan ketemu kebuktian. Itu bagus sekali daripada dipaksa melawan niko berpasangan. Kita mendengar sampai penonton, maaf orang Jembrana, nanti bicaranya apa barungan tuh, gerada guduk singkaro karuan. Nah ini berarti ada sesuatu ketimpangan kualitas pemain, bukan karena suara kendang. Nah ketika satu dengan satu, incaran napi bungan tukang gebuk desa A ketemu dengan pengebuk bungan desa B, harus ketemu dan benten juari nanti. Karena sudah didengar enak sing juari itu kan dipang pakai Yesus. Pakai Yesus. Sing juari geragung nanti jangan jelek baru makan gedein. Kecuali mereka sendiri yang sudah mengakhiri permainannya, kita baru ganti. Nah itu karena juga kebalikan juga. Kalau terlalu lama bebarungan tidak bagus, otomatis yang merasa dirinya itu masih bunga itu nyari cuman tundek lah. Kalau sudah ditundek begini harus berhenti. Oh gitu. Berarti barungan Anda nggak bagus. Oh gitu. Secara halus. Secara halus. Ya. Nah, itu yang tangkap sangat perlu kita tiru. Ini menarik sekali tentang kendang mebarung. Kalau yang sendiri hanya dengar saja, tapi belum ada obrolan dengan beli wayan gamo ini, biasa-biasa aja. Tapi begitu saya mendapat informasi sedikit, akhirnya ingin tahu lebih dekat tentang kendang mebarung itu yang jarang kita bahas. Mungkin saya harus ke Jembrana beli, melalinya nanti ke Jembrana beli. Lupa yang sampaikan, biar menyambung ceritanya. Nah sebelum bebarungan ini kita ada istilah malunan, durinan, ngembahin, ajak nutup. Modelnya dua kendang ini. Ada yang berfungsi ngembahin, ada yang berfungsi nutup. Nah mungkin bahwa siki yang tadi Jembrana ring kendang mebarung iki, sane ngembahin kendang ngembahin iki gegantungan kendang durinan. Ini ngembah durinan. Ngembah. Gegantung itu maksudnya? Kan menggantung kena gede ini. Cara kuno kan menggantung. Ngambil kujang. Oh ya. Oh dia digantung. Karena besar. Ya karena besar panjang kan. Berarti harus ada konstruksi yang kuat gitu. Setengah itu kayak gol sepak bola. lebih kuat dari gawang sepak bola. Nah itulah Pak Dengin yang sampaikan. Ada kendang ngembahin, ada kendang nutup. Siro aja niko saling ngundang. Yang niko mewastu kendang ngembahin. Yang mengundang ngembahin dia. Yang bahos mungkin tuan rumah. Posisinya lebih di belakang. Di belakang ngembahin. Posisi fisiknya nih, kendangnya gitu. Kan aneh. Kenapa yang nutup dia? Kendang itu kembar, kita jalan niki. Niki kan dah. Niki kalau di ini buka penonton lah kan, di sini yang nutup kan. Kita penonton niki belum niki balik kan. Niki kendang ngembahin, niki kendang nutup. Yang tiga cangkring, kendang nutup penarungan. Ini dong fungsinya. Posisi penonton di sini. Di sini. Oh di sini. Oh posisinya agak membelakangi dia. Ya niki panjang niki kendang. Oh gitu, gini berarti. Oh ya. Kan aneh. Kenapa nutup di malunan dong maksudnya? Berarti karena nutup itu adalah tamu, berarti menghormati tamu. Pas. Memang logikanya seperti ini. Ini kan aneh. Dari segi penghormatan diberi posisi lebih awal yang nutup. Tapi kalau dari segi teknik pukulan, dia selalu maket, nyandet. Ini cara di kendang bupakan. Yang menurut pemikiran dia, belum dapatkan yang pengertian di Jembrana tentang itu sejenis lanang. Yang nutup, yang nutup lanang. Dan kendang itu pun pengisap yang jadi mungkin kenal.
Oh, ngisep lebih kecil. Nah, itu gamelan. Kenane nuduk dia mungkin kalau kita samakan dengan kenang-kenang pada umumnya dia lanang, suaranya lebih kecil. Atau ngisep. Kalau yang ngemahin pengumang, wadon gitu loh. Kalau kita samakan dengan kenang-kenang di sini. Suaranya lebih besar gitu ya. Tapi tidak disebut dengan lanang dan wadon di sana. Penuduk dan ngemahin. Berarti kalau ngemah itu membuka kalau seperti membuka jalan gitu. Membuka, silakan. Silakan. Tetapi yang main pertama ngemah. Ngemahin. Oh, ngemah berarti membuka jalan. Main pertama. Kemudian yang nuduk main belakangan mengikuti pola yang sudah dibuka. Oh, dari penghormatannya dari posisi naruh kenanya dia lebih di depan, itu menghormati tamu tadi. Mungkin itu etikanya, tamu mau kita hormati di depan kan gitu. Berarti yang ngundang selalu dia ngembah, yang diundang selalu nudung. Oke. Nah, jangan nabi sapu nabi dia sedikit. Kan gitu kan. Ya. Cara merangkat yang ngambil istri itu kan. Ani lana pasti sapu nabi dia niko sedikit wanita yang nudung. Kayaknya lah bahasa. Secara etika memang dimanapun kita berada, kita ikuti aturan yang ada di sana. Kan bagus. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Langit dijunjung di sana kan? Iya. Itu yang betul-betul menurut Tiang itu perlu kita apresiasi. Tidak hanya melihat apa itu, jangan. Ya sih, kalau berkesenian itu memang kita tidak terlepas dari filosofinya. Estetika sudah pasti. Etika apa? Etika dan logika kita kan itu ya. Masa kamu jangan lubinan kan? Nah kan logika masuk di sana kan? Masalah jadi berlogika dia pasti menukar kopinya. Ngecek kopi bisa. Kan gitu. Nah seperti itulah etika. Nah itulah yang disebut dengan kenah mebarung di mana. Nah, setelah ada seperti ini ada jenis-jenis gebuk, terus berkembang dari pola pukulan berikutnya yang lebih terus bereksplorasi terus gitu. Ada gebuk kilo, ada gebuk limu, ada gebuk 6. Menarik terus ini yang disebut dot yang itu glow. Nah ini Tiang bicara seperti ini karena Tiang belajar tuh, gitu. bukan ya. Belajar. Saya ikuti Bligamo baik di sosmed maupun ketemu langsung sering. Memang Bligamo ini tidak pernah henti mengisi diri. Sekarang juga nopeng juga. Kangen kau ini. Ya benar sih, isi waktu kita dengan hal yang positif kan ya tadi. Bagus nih nopeng, gender wayang Jemberano dihidupkan lagi, jegok juga di rumahnya. Kebiar apalagi sekarang dia ikut membina duta Jemberana untuk PKB 2023. Syukurlah Pemprov Bali sekarang bisa menyelenggarakan PKB kan dia. Syukurlah karena ya berarti 2022 kan sudah kemarin. 2023 kemarin kita terhenti di 2020 dan 19 dan 2020 dan 2021 PKB-nya. 2022 sudah mulai, 2023 lebih ramai lagi kayaknya. Ya syukurlah. Ya patut kita berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memperhatikan kehidupan kesenian dan senimannya, ya, memberi ruang. Nah sekarang kita tadi kan itu settingannya seperti itu memang settingannya gantung kendang gitu, digantungan kendang kan apa? Yang kira kendangnya itu pakai penyangga kaki gitu. Ya sekarang. Oh, kalau zaman dulu digantung ya. Berarti harus siapa yang undang tuh harus menyiapkan seperti gawang begitu ya. Iya, yang undang. Dia ngalamin itu kenang bergantung dan kenang mendongkrak. Sekarang mendongkrak. Ngalamin juga sekarang. Nah seperti itu perkembangan itu. Nah, kemudian masalah sampun Tiang niku kan benten wau Tiang mematur wenten gebuk lu, gebuk limo, 6. Nah, nikilah di sini berfungsi kenapa ada jenis-jenis seperti niku. Kalau menurut Tiang kaji niku adalah sebatas untuk
suatu tingkat kualitas pemain. Orang yang pintar tidak main, tidak mungkin dia main gebuk telu gitu kan. Oh gitu. Ya kualitasnya paling rendah gebuk telu. Oh gitu. Ya. Mungkin pemula. Ya, kalau pemula yang senang dia belum bisa meningkatkan kualitas, pangsing suwun masuk ke kenang yang bang disuka, silu aja. Mengawali boleh lah dulu, dulu ya orang yang baru belajar. Dulu bang, ada sampun cacap, ada sampun kesap, gebuk dan limo. mungkin bermain gebuk dulu. Pasti gebuk limo atau gebuk limo. Dan itu suara kenang betul-betul menurut yang di orang Jembrana. Tidak ada ruangan yang terbuang. Oh gitu. Cuma seperti memenuhi titik-titik penuh ya. Gitu. Yang dia herankan tuh, kenapa Jembrana niko menurut dia nih ya, kalau kita boleh dikatakan Pak Tut, kalau dia berimprovisasi menjelaskan niko, ini menurut pikiran dia. Dia orahan gila dan ketemu Pak Tut. Yang kita tahu ya kalau gila, yang pukulan gila di sini dalam kendang itu kan putarannya tahu, kita mengawali dan akhirnya tahu kan ya. Dalam satu putaran umpamanya 4/4 ketemu kita kan gitu ya. Bentuk pukulannya itu bentuk pukulannya beda dengan gila-gila jalan itu, gila-gila di baris di kemudian dengan di Jembrana, karena Jembrana Kendang Gede kan gila wastana. Walaupun dimainkan dengan panggung dan niko wastana terteran. Yang di Gongkobiar gebuk gila. Yang di Kendang Barung gebuk terteran. Nah, harus di Kendang Gongkobiar dan istilah batu-batu. Di Kendang Gede abenten istilah mecentongan, gegeledagan. Gegeledagan atau mecentongan. Yang di Kendang umumnya Gongkobiar batu-batu. Cenderungan itu batu-batu. Nah, harus improvisasi. Terteran dengan cetongan itu. Nah, nikolah disebut dengan Kendang Barung. Dalam satu tempo. Nah, bebas, tidak ada ukuran kapan mencetongan. Bukan seperti begini kepak tidak begitu. Tidak ada perjanjian, tapi saling membaca. Di sana di situasi kelihayannya di sana. Di sana. Harus pintar membaca. Nah, kalau jagol di Kendang Gongkobiar kita berjanji kan? Misalnya pakai pasti begitu kan? Kalau di sana enggak ada. Nah, ketika tuh dan menurut yang ini ya untuk mengapresiasi dari mulianya penglingsir kita. Ketika kita tanpa pernah berjanji ketemu. Wah, maksud kita saya ingin bercendongan gitu. Kok nyambung? Padahal kita tidak janji gitu. Dan habis itu tetap gongnya jatuh yang sama. Mulainya sama, kekiritan sama, jatuh gongnya, dan berhentinya juga sama lagi dalam biasa. Biasa itu ini yang betul-betul. Sama dengan beberapa kali yang nonton jamming session ya dalam bermain musik gitu. Dan pernah yang juga lakukan jamming session ini. Karena sesi jamming ini kita tidak pernah janji apa yang kita mau mainkan. Ya naik saja ke stage, kemudian ngambil instrumen yang kita mainkan masing-masing. Diawali dengan mencari-cari, berimprov, akhirnya ketemu rasa sepertinya itu, akhirnya sepertinya itu ya yang diinginkan oleh lawan kita. Akhirnya kita nyambung. Akhirnya emosi kita jalan dan nyambung musik itu, padahal kita tidak pernah berjanji. Nah itu kan kekuatan sekali. Seperti itu ya permainan Kendang Barung di sana. Kenapa tidak diobservasi lebih lanjut? Maksud itu gitu. Nah, yang tadi menyampaikan Pak Tut Niko, ya terpaksa karena yang dibesarkan di lembaga ini kan jelas teori itu yang maksa untuk menggampangkan yang bicara. Karena dia tidak dapat penjelasan apa yang maksud dengan terteran. Tidak dapat yang penjelasan. Apa yang maksud dengan gegeledagan. Tapi kan beliau sedang belajar terus nih kan tentang. Nah nanti ya pemirsa Cahaya Art Studio ini terus terang saja kebetulan beliau yang Gahmo ini ke Denpasar. Dan saya lihat statusnya di sosmed berada di Denpasar, ya saya kejar. Ini informasi mengawali saja dulu, tetapi begitu diawali sangat tertarik saya dengan Kendang Barung ini. Semoga segera ada waktu yang bagus
nemu gelang itu istilahnya. Astung Karet yang bisa jalan-jalan ke Jembrana ke rumahnya beli wayang game, nginep kembali di kubunya, keliling melihat Kenang Mebarung. Nah, hari ini belum ada video Kenang Mebarung dulu. Di ngobar selanjutnya semoga Astung Karet ada waktu yang baik untuk mendapatkan video tentang Kenang Mebarung. Ya, saya kira itu Bli. Terima kasih banyak nih informasi awalnya. Kita akhiri dulu acara ngobar kita hari ini dengan dengan mengucapkan puja dan puji syukur sudah punya waktu yang bagus dan baik bisa bertemu dengan beliau yang Gamo. Saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Salam rahayu semua. Ya, sukses semua Bli. Kita lanjutkan ngopinya dulu. Sajian makan sudah disiapkan oleh istri. Nah, Kang Yang seadanya. Kang Yang sambal mata, Kang Yang sayur, nyanan sambal seroni ke colek-colekan pahayam. Nah, uling mata udah di Lebang. Tidak mungkin uling lubang ke mata. Nggih, semeton rahayu.